Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Baiklah, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan tentang cara praktis menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Materi ini saya sampaikan setelah juga berkonsultasi dengan pembimbing saya ketika di S3 program doktoral yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Mulyasana. Mudah-mudahan cara praktis ini bisa memudahkan kita untuk menyusun skripsi atau tesis atau disertasi dengan cepat tetapi juga tepat gitu. Tidak hanya cepat tetapi juga bermutu. Karena yang ingin kita kejar adalah selesai kuliah S1, S2 maupun S3. Tentu tidak kemudian berpikir ideal tetapi kemudian tidak pernah selesai, karena juga ada adagium yang mengatakan skripsi, tesis, disertasi yang bagus itu adalah skripsi, tesis, dan disertasi yang selesai. Tetapi tidak kemudian juga kita dengan beranggapan cepat selesai dengan menafikan mutu. Oleh karena itu kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada saudaraku sekalian untuk bagaimana menyusun tesis, disertasi atau skripsi ini dengan baik tetapi juga selesai tepat waktu. Misalnya saya akan coba angkat tentang penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung, studi masa depan pada SMA Negeri Kota Bandung, atau judul lain lah yang coba kita angkat gitu. Pada skripsi, tesis atau disertasi itu ada struktur, ada mekanisme yang harus ditempuh, ada batang tubuhnya. Yang pertama misalnya kita lihat di latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah itu yang harus kita lakukan adalah konsep dan dasar pemikiran yang relevan dengan judul. Artinya di latar belakang itu coba kita uraikan tentang apa-apa yang bisa menjawab tentang judul. Jadi di latar belakang itu paling tidak bisa menjawab judul. Ya, itu bisa kita buat alinea pertama sampai dengan alinea yang ke-15 misalnya. Lalu kemudian yang kedua, kondisi dan masalah yang didukung oleh fakta tentang objek yang diriset di daerah riset. Artinya fenomena-fenomena yang muncul yang ada di lokasi riset wilayah yang kita lakukan itu, sehingga nanti dari persoalan fenomena itu kita bisa mengatakan bahwa memang layak hal-hal ini untuk diangkat menjadi sebuah judul. Lalu kemudian yang ketiga, akar masalah dan fokus penelitian. Karena kita meyakini bahwa tesis, disertasi, skripsi, judul yang kita angkat itu berangkat dari masalah. Bukan berangkat dari judul ya, tapi berangkat dari masalah. Ada masalah apa tidak gitu. Ya, kalau tidak ada masalah, tidak layak itu untuk diangkat menjadi sebuah judul. Jadi tesis, disertasi, skripsi yang kita buat itu berangkat dari masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara keinginan, harapan dengan kenyataan. Dasein dengan dasolen itu berbeda gitu misalnya. Misalnya kondisi ekonomi anak itu bagus, kemudian prestasi belajarnya bagus. Itu kan tidak ada masalah. Dan yang seperti itu tidak layak untuk diangkat. Tapi kalau sebaliknya, kondisi ekonomi anak berangkat dari keluarga yang mampu, mapan, tapi ternyata prestasi belajarnya jelek. Nah itu masalah. Jadi ada kesenjangan antara keinginan, harapan dengan kenyataan. Misalnya sekolah ini disiplin, tapi mutu belajarnya tidak bagus. Nah itu namanya masalah. Tapi kalau kemudian sekolah ini disiplin, inputnya bagus, kemudian outcome-nya juga bagus, itu berarti tidak ada masalah. Jadi harus teliti di situ akar masalah dan fokus penelitiannya seperti apa yang kita ungkapkan nanti di latar belakang masalah itu. Itu misalnya kita tulis di alinea yang ke-19. Kemudian alasan pemilihan judul
di alinea yang ke-20 sampai dengan selesai. Ini coba kita ungkapkan semuanya. Tadi berangkat dari fenomena, berangkat dari masalah yang terjadi di kondisi lapangan. Lalu kemudian perumusan masalah dan pembatasan penelitian. Di alinea pertama, akar masalah dalam penelitian ini adalah apa gitu. Bla 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 kita tulis, dan itu bisa kita adopsi, kita copy dari alinea yang ke-18 di latar belakang masalah yang kita tulis. Lalu simpan di sini di perumusan masalah dan pembatasan masalah. Yang kedua, di alinea kedua, penyebab munculnya masalah tersebut antara lain apa? Itu Anda jelaskan di alinea yang kedua itu di perumusan masalah dan pembatasan penelitian. Lalu kemudian di alinea ketiga, terkait dengan itu peneliti merumuskan masalah tersebut ke dalam bagian di bawah ini. Jadi Anda jelaskan di situ, ya. Kemudian di perumusan masalah coba Anda buat semacam bagan yang kemudian dengan bagan ini kita bisa akan membaca dengan bagus, dengan baik untuk diuraikan pada persoalan berikutnya. Misalnya Anda jelaskan faktor-faktor determinan pada persoalan yang kita bahas itu, misalnya pada aspek kebijakan, kemudian kurikulum, lingkungan, dan seterusnya, ya. Dan kemudian ada raw input. Raw input misalnya siswa SMA. Lalu prosesnya seperti apa yang kita lakukan, output yang kita harapkan siswanya juga seperti apa, dan outcome siswa yang kita harapkan juga seperti apa. Lalu kemudian nanti tuntutan perubahan ke depan seperti apa yang berangkat dari proses itu, lalu gagasan, inovasi yang akan kita lakukan juga seperti apa terkait dengan judul yang kita lakukan itu. Nah, itu tergambar dalam rumusan dan pembatasan masalah yang kita lakukan. Lalu kemudian ada relevansi antara judul dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Jadi harus relevan antara tujuan, pertanyaan penelitian dengan judul. Tentu pertanyaan penelitian, tujuan ini juga berangkat dari judul. Jangan sampai kemudian tujuan kemana, tujuan juga kita tulis tidak relevan, pertanyaan juga demikian. Karena pertanyaan penelitian itu kita buat dalam bentuk pertanyaan, lalu kemudian tujuan juga kita buat yang relevan dengan pertanyaan yang kita ajukan. Karena tujuan itu sejatinya adalah menjawab pertanyaan penelitian yang kita buat. Nanti tekniknya bagaimana? Coba kita kaji berikutnya. Misalnya begini. Contoh judul, pendidikan karakter di SMA Negeri Kota Bandung dalam konteks tujuan, kebijakan, dan program. Nanti tujuan penelitiannya Anda tulis. Misalnya ada 4 tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini berangkat dari pertanyaan penelitian, yang pertanyaan penelitian ini juga harus ada 4. Ya, jadi tidak boleh kemudian kita membuat tujuan penelitian 4, tapi pertanyaan penelitiannya ada 3. Karena ini akan bertali temali pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, temuan penelitian sampai kepada kesimpulan. Ya, jadi kalau misalnya tujuannya 4, pertanyaan penelitiannya juga 4, temuan penelitiannya juga ada 4, kesimpulannya juga ada 4. Ya, nanti saran, rekomendasi juga ada 4 dan seterusnya. Jadi tidak boleh kemudian antara pertanyaan penelitian, rumusan penelitian, atau tujuan penelitian itu berbeda antara satu dengan yang lain. Cara menetapkan tujuan penelitian, model pertama penetapan tujuan. Anda copy, salin, tujuan penelitian, simpan di tujuan 1. Ubah dari bahasa judul ke tujuan penelitian, sekaligus tetapkan titik kajian penelitian yang akan dijadikan fokus. Ya. Atau berikutnya model pertama tujuan penelitian. Misalnya, untuk mengetahui tujuan dan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung di tujuan yang pertama. Atau tujuan yang kedua misalnya untuk mengetahui implementasi tujuan dan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Yang ketiga misalnya untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan tujuan dan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung.
Dan yang keempat, misalnya untuk mengetahui solusi dan upaya perbaikan ke depan tentang pelaksanaan tujuan dan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Ini misalnya ini tujuan yang kita buat. Maka tadi saya sampaikan tujuan ini harus relevan dengan rumusan atau pertanyaan penelitian yang kita lakukan. Cara penetapan tujuan, penelitian model pertama penetapan tujuan. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, relevansi antara tujuan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Contoh yang tadi saya sampaikan misalnya penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung, studi masa depan pada SMA Negeri Kota Bandung. Tujuan penelitiannya tadi sudah ditetapkan. Misalnya dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Itu berangkat dari judul. Judulnya harus relevan tadi dengan pertanyaan tujuan itu harus relevan dengan judul yang kita buat itu. Lalu kemudian misalnya cara menetapkan tujuan penelitian model kedua kajian strategik misalnya untuk mengetahui analisis lingkungan penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Yang pertama. Yang kedua, untuk menganalisis formulasi strategi penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Yang ketiga, untuk mengkaji program prioritas penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Yang keempat, untuk mengkaji evaluasi penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Lalu yang kelima, untuk mengkaji langkah strategik penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Ini yang tujuannya untuk model kajian strategik ya. Atau cara menetapkan tujuan penelitian model keempat, kajian manajemen mutu. Jadi ini kaitannya dengan mutu yang ingin kita ungkapkan. Sehingga misalnya tujuannya untuk mengetahui perencanaan mutu penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Yang kedua misalnya untuk mengetahui tata kelola penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Dan yang ketiga misalnya untuk mengetahui perbaikan mutu penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Jadi stressing kita mau kemana gitu ya. Apakah dari sisi mutunya, dari sisi strateginya, atau dari sisi yang lain, itu bisa kita korelasikan di tujuan yang akan kita buat. Kemudian misalnya untuk mengetahui pengendalian mutu penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Yang kelima untuk mengetahui produk mutu penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Nanti tentu di disertasi, di tesis, di skripsi itu ada manfaat. Biasanya di sistematika penulisan masing-masing perguruan tinggi akan tercantum ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis, dan ada manfaat strategis. Saya kira itu bisa diuraikan oleh kita sekalian. Kemudian asumsi dan pertanyaan penelitian. Asumsi ini oleh teori yang relevan dengan masalah. Jadi coba Anda uraikan di situ tentang teori yang relevan dengan masalah yang kita angkat. Lalu yang kedua, pertanyaan penelitian tadi saya sampaikan. Pertanyaan ini harus berkorelasi, harus relevan dengan tujuan penelitian yang kita buat. Sehingga pertanyaan penelitian ini bisa kita copy dari tujuan penelitian, lalu simpan di pertanyaan penelitian, ubah dari bahasa tujuan menjadi bahasa pertanyaan. Ya, kalau tadi misalnya untuk mengetahui program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung di tujuannya misalnya. Maka tadi supaya direlevan antara pertanyaan penelitian dengan tujuan, di-copy saja tadi itu. Ya, tujuan di nomor 1 di-copy untuk pertanyaan penelitian di nomor 1 tapi diubah dalam bahasa pertanyaan. Misalnya apa, bagaimana, dan seterusnya. Ya, misalnya kalau tadi untuk mengetahui tujuan dan program penguatan pendidikan karakter bisa diubah menjadi pertanyaan. Ya, kalimat pertanyaan, apa
tujuan dan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung, tentu kemudian diakhiri dengan lambang simbol pertanyaan itu. Ya, sehingga antara tujuan di poin pertama dengan pertanyaan di poin pertama itu relevan, berkorelasi. Yang kedua seterusnya lah sampai ada 4. Kalau kemudian tujuan yang kita tetapkan juga ada 4. Misalnya bagaimana implementasi tujuan dan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Jadi ada diawali dengan bagaimana gitu misalnya, lalu diakhiri dengan simbol pertanyaan itu. Kemudian yang ketiga, masalah-masalah apa yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan tujuan dan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Jadi kira-kira jangan kemudian pertanyaannya bagaimana semua atau apa semua. Ya, coba kita sesuaikan sehingga kemudian lebih menarik pertanyaan-pertanyaan itu dan lebih menggali yang akan coba kita bahas itu dari sisi isi. Lalu yang keempat misalnya bagaimana solusi dan upaya perbaikan ke depan tentang pelaksanaan tujuan dan program penguatan pendidikan karakter bagi siswa SMA Negeri Kota Bandung. Jadi ada kata bagaimana kemudian diakhiri dengan lambang pertanyaan itu. Kemudian metode penelitian yang pertama Anda jelaskan di situ metode yang digunakannya apa? Apakah metode kualitatif, kuantitatif atau mix? Ya, yang penting itu berkorelasi dengan masalah yang kita angkat, dengan judul yang kita angkat pada skripsi, tesis dan disertasi itu. Lalu yang kemudian yang kedua, pada aspek metode penelitian ini Anda jelaskan alasan kenapa menggunakan metode tersebut. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip dasar metode yang digunakan. Itu harus Anda jelaskan di situ. Prinsip-prinsip dasar metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan seterusnya atau yang lainnya. Lalu kemudian di bab 2 tinjauan pustaka beri judul yang relevan dengan isi tulisan. Jadi ada landasan teori di situ, Anda kasih judul yang kemudian berkorelasi dengan tema besar yang kita angkat di skripsi, tesis atau disertasi itu. Kalau memang di beberapa perguruan tinggi ada berbeda-beda, tinggal bagaimana kemudian Anda menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah, tesis, disertasi dan skripsi itu. Tidak boleh kemudian satu perguruan tinggi buku panduannya dengan buku panduan yang digunakan oleh perguruan tinggi yang lain. Tentu akan berbeda-beda teknis penulisannya. Termasuk di bab 2 ini juga, misalnya kalau saya dulu waktu kuliah di S3 ada landasan teologis. Di poin pertama ini, Anda jelaskan di situ, disertasi, tesis, skripsi ini disusun atas dasar landasan teologi yang merujuk pada misalnya Al-Quran ayat berapa. Anda jelaskan di situ. Tidak dibahas karena ini fondasi, bukan membahas agama. Tetapi misalnya Anda tulis di situ tentang ujian nasional gitu misalnya. Ya, maka Anda cari landasan teologis Al-Quran ayat berapa yang berkait erat dengan persoalan ujian, dengan persoalan manajemen, dengan persoalan kepemimpinan, dengan persoalan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di dalam Al-Quran gitu misalnya. Lalu yang kedua, hadis yang relevan. Anda juga tulis di situ, tetapi tidak perlu dibahas karena bukan untuk membahas agama. Ya, ini fondasi aja. Lalu kemudian yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofisnya Anda merujuk pada landasan filosofis siapa gitu, yang terkait dengan persoalan judul yang kita angkat. Lalu kemudian yang ketiga, teori yang melandasi. Teori bukan konsep ya. Lalu yang keempat, pengembangan konsep dasar, konsep yang relevan dengan apa yang kita bahas itu. Catatan, semua kutipan yang diambil dari internet cantumkan URL-nya, alamatnya. Ya, jangan lupa. Karena nanti dicek plagiarism, Turinit, itu akan kelihatan. Kalau tidak ada rujukannya, kita akan dianggap plagiat ya, copy paste dari tulisan orang lain. Yang kedua, semua kutipan masukkan ke daftar pustaka.
Jadi supaya kemudian jangan lupa ketika Anda mengutip pandangan dari satu penulis, dari satu buku, maka siapkan di daftar pustaka, di copy. Walaupun kemudian tinggal membedakan bagaimana cara penulisan di daftar pustaka, daftar rujukan dengan di footnote gitu misalnya. Tinggal disesuaikan saja, kita lihat buku panduan penulisan karya ilmiahnya. Lalu yang ketiga, kutipan di atas 4 baris ditulis 1 spasi. Jadi kalau kemudian kutipan langsung kita ambil dan kutipan itu lebih dari 4 baris, maka dia di teks sendiri, diketukan yang ke-6, ditulis dalam 1 spasi. Kemudian pada bab 3 kita bicara tentang metode penelitian. Dijelaskan pada bab 3 ini, di metode penelitian ini, pertama tentang metode yang digunakan dan alasan penggunaan metode itu. Ya, misalnya Anda menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, lalu Anda jelaskan apa alasannya. Tentu metode ini berkorelasi dengan judul yang kita angkat. Karena dari judul itu sudah kelihatan metode yang akan kita gunakan itu, pasti. Lalu yang kedua, di bab ini juga Anda jelaskan prinsip-prinsip pengembangan metode yang dipilih. Prosedur dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Itu saya kira hal-hal yang normatif yang ada pada bab 3 metode penelitian. Lalu pada bab 4, temuan dan pembahasan hasil penelitian. Pertama tentu yang harus ada pada bab 4 ini di temuan dan pembahasan hasil penelitian adalah deskripsi umum. Deskripsi umum ini berisi tentang profil suatu lembaga atau objek penelitian kita. Misalnya profil sekolah, profil madrasah, profil wilayah, dan seterusnya. Itu coba di situ dideskripsikan. Lalu yang kemudian yang kedua, yang harus ada di bab 4 adalah temuan hasil penelitian. Tadi di awal saya sampaikan bahwa temuan penelitian ini berkorelasi dengan rumusan masalah, tujuan yang kita tetapkan. Sehingga kalau kemudian rumusan masalahnya 4, tujuannya juga harus 4, maka temuan penelitiannya juga harus ada 4 di situ. Jadi Anda sesuaikan dengan apa-apa yang sudah ditetapkan di rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, interpretasi. Di interpretasi ini tafsirkan dan beri penilaian atas temuan hasil penelitian. Yang kedua, dalam melakukan penafsiran tidak menggunakan kata yang diakhiri titik 2. Karena bila menggunakan kata ini ujungnya pasti ringkasan dan bukan penafsiran. Lalu yang ketiga, tidak perlu menggunakan anak judul, karena apabila ditafsirkan dengan menggunakan anak judul sesuai tujuan penelitian, tafsirannya bersifat parsial. Padahal prinsip dalam penelitian kualitatif dikembangkannya kajian yang bersifat utuh, total, mendalam, dan komprehensif. Kemudian pada bab 4 juga dibahas tentang pembahasan hasil penelitian. Pada pembahasan hasil penelitian ini Anda jelaskan analisis teori, tinjauan hasil penelitian oleh prinsip-prinsip teori yang relevan. Ini yang jadi catatan. Saya seringkali melihat, mohon maaf, skripsi mahasiswa itu tidak berkorelasi antara landasan teori yang dia buat di bab 2 dengan pembahasan hasil penelitian yang ada di bab 4. Ini seolah-olah terpisah. Jadi kalau terpisah apa gunanya kita membuat landasan teori di bab 2? Justru pada pembahasan ini analisis teori yang kita bangun di bab 2 itu coba gunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip teori yang relevan di bab 4 ini. Jadi landasan teori yang kita bangun di bab 2 itu kadang kita tidak gunakan di analisis teori pada pembahasan hasil penelitian. Harusnya coba kita ambil landasan teori di bab 2, teori siapa, babonnya siapa yang kita buat di bab 2 itu, lalu kemudian kita buat untuk di bab 4 sebagai analisis teori untuk meninjau hasil penelitian dengan teori-teori yang relevan di bab 2 itu.
Ya, banyak coba kutip teori-teori di situ sesuai dengan teori di bab 2 yang kita sampaikan, lalu kemudian kita coba pindahkan dianalisis dengan teori itu sesuatu hal yang relevan dengan apa yang kita temukan di kondisi lapangan. Lalu yang kedua, di pembahasan hasil penelitian kita bicara tentang tuntutan perubahan dan langkah antisipatif. Hubungkan dengan kondisi dan masalah yang ditemukan dalam hasil penelitian itu. Misalnya ketika dulu saya sampaikan tentang ujian nasional. Ketika ujian nasional berlangsung, yang ditetapkan oleh pemerintah menghakimi untuk meluluskan atau tidak meluluskan siswa, itu ditentukan oleh ujian nasional yang hanya beberapa jam saja. Lalu kemudian tuntutan perubahan ke depan, ada kabar informasi dari provinsi maupun dari pusat bahwa ke depan akan digunakan CBT ujiannya, computer based test. Lalu yang kedua, ujian nasional itu tidak akan menjadi parameter meluluskan atau tidak meluluskan. Ya, sehingga tuntutan perubahan ini harus diakomodir, dituangkan. Lalu kemudian langkah antisipatifnya seperti apa? Kalau kemudian ujian kita menggunakan CBT, maka perangkat sarana prasarana komputer itu harus kita siapkan. Ke depan langkah antisipatifnya. Lalu kita siap apa tidak sumber daya manusianya menghadapi itu semua. Dan seterusnya, contoh-contoh lain gitu misalnya. Kemudian yang ketiga, gagasan-gagasan inovasi yang terkait dengan persoalan temuan-temuan yang kita lakukan pada skripsi atau tesis dan disertasi itu. Kemudian yang bab kelima, simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Pertama yang harus diingat, simpulan itu bukan ringkasan dari bab 4, tapi intisari dari isi skripsi, tesis, dan disertasi. Seringkali kita ini kadang meng-copy paste dari isi karya ilmiah kita lalu kemudian dipindahkan ke simpulan, padahal bukan itu sejatinya. Lalu yang kedua, ada implikasi, konsekuensi dari simpulan. Dan yang ketiga adalah rekomendasi. Sesuaikan dengan masalah yang ditemukan di lapangan dan dengan implikasi. Saya berkali-kali di awal, harus ada korelasi antara simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Jadi kalau simpulannya ada 3, maka implikasinya juga 3, rekomendasinya juga ada 3. Simpulan di poin pertama, itu implikasinya apa nanti di poin pertama yang relevan. Jangan simpulannya kemana, implikasinya juga kemana, tidak nyambung, apalagi rekomendasinya. Demikian pula rekomendasi di poin pertama itu sesuaikan dengan masalah yang ditemukan di lapangan dengan implikasi. Ya, contoh, simpulan misalnya, kepala sekolah dan guru kurang memperhatikan pergaulan keseharian siswanya di sekolah. Ini misalnya simpulannya. Lalu apa implikasinya? Implikasinya itu harus nyambung dengan simpulan tadi. Kemungkinan menurunnya karakter positif. Itu kan implikasi dari kepala sekolah dan guru yang tidak atau kurang memperhatikan pergaulan keseharian siswanya. Lalu apa rekomendasinya? Tingkatkan perhatian guru dan kepala sekolah terhadap perilaku dan karakter siswa. Itu artinya implikasi simpulan di nomor 1, implikasinya seperti apa di nomor 1 itu, lalu kemudian rekomendasinya juga seperti apa. Sehingga tidak kemudian terjadi simpulannya seperti apa, rekomendasinya kemana, implikasinya juga kemana, nggak nyambung gitu. Baik, saudara sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Segera selesaikan penelitian Anda, karya ilmiah Anda. Jangan hanya berani untuk masuk ke perguruan tinggi tapi tidak berani keluar. Salah satu hal yang harus diselesaikan untuk segera selesai keluar dari bangku kuliah kita adalah selesai melakukan penelitian baik berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Ingat, skripsi, tesis, dan disertasi yang bagus adalah skripsi, tesis, dan disertasi yang selesai. Bukan skripsi, tesis, dan disertasi yang ideal, tetapi tetap tentu mengikuti rambu-rambu mutu, tidak kemudian kita mengatakan asal selesai. Tetap rambu-rambu mutu itu kita jaga dengan baik.
Selamat mengerjakan, mudah-mudahan Anda sukses dan selesai tepat waktu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.